Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang ketiga. Judulnya Aku Anak Soleh. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu sudah materi yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan guru kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar, kemudian di-share ya di sosial media kalian. Dan saya doakan yang sudah subscribe semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. C. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Amatilah olehmu gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh Ani dan kakaknya? Nah, sebelum berangkat sekolah, Ani dan kakaknya selalu hormat dan patuh kepada orang tuanya, yaitu dengan melakukan salam kepada orang tuanya sebelum berangkat. Karena kita harus dan selalu dituntut untuk memberikan hormat, kasih dan sayang kepada orang tua. Kenapa? Karena ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada aku kalian kembali. Nah, kemudian beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tuanya, yaitu diantaranya yang pertama, patuh dan taat bila dinasehati. Kita tidak boleh membangkang nasihat daripada orang tua. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan daripada kedua orang tua kita.
karena kedua orang tua kita berharap kepada kita, anaknya, untuk menjadi anak yang sukses, berbakti dunia dan akhiratnya. 3, kita harus sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan kita. Ya, apabila orang tua kita memerintahkan menyapu rumah, maka kita harus membantunya, mengepel rumah, mencuci piring, membantu ibu dan ayah di rumah. Itu adalah sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian keempat, selalu ingat untuk mendoakannya, seperti doa berikut ini untuk orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Dan kita pun juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga, tidak hanya kepada kedua orang tua. Misalnya, kita harus hormat dan patuh kepada kakak dan sayang kepada adik. Nah, selain itu, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Kenapa? Karena guru adalah orang tua kita yang ada di sekolah. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu, bagaimanakah cara kita menghormati guru kita? Nah, di bawah ini berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Pada kotak pertama, saat bertemu dengan guru, yang pertama adalah mengucap salam. Assalamualaikum. Ya, kita harus sopan kepada guru kita. Yang kedua, bersalaman dan mencium tangannya. Yang ketiga, memperlihatkan wajah dengan berseri-seri. Kemudian di kotak kedua, saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya yang pertama selalu mengerjakan dan menyelesaikannya tepat waktu. Yang kedua, tidak bermalas-malasan dan mengeluh atas tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian di kotak ketiga, saat guru menasihati, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mendengarkan dengan tulus dan seksama. Jangan bercanda atau ngobrol dengan temannya ya. Kemudian yang kedua, kita harus menaati nasihatnya. Apa yang diperintahkan oleh guru kita itu adalah untuk atau demi kebaikan pendidikan kita. Nah, kemudian di kotak keempat, saat berbicara dengan guru, maka sikap kita adalah yang pertama, berbicaralah dengan santun. Tidak boleh mengeraskan suara di depan guru atau berkata kotor dan kasar. Yang kedua, suara tidak terlalu keras. Kita harus bersikap lemah lembut di depan guru kita. Yang ketiga, tidak boleh memotong pembicaraannya. Ketika guru sedang berbicara atau menasihati kita, maka kita jangan memotong pembicaraannya dengan bertanya ya, itu kurang sopan. Nah, kemudian di kotak kelima, saat guru sedang mengajar, maka sikap kita adalah yang pertama, duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Yang kedua, sikap kita tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh di dalam kelas. Ketiga, sikap kita harus memperhatikan pelajaran di sekolah. Tidak boleh bercanda dan ngobrol kepada teman sebangku ya. Nah, sikap-sikap yang kita sebutkan tadi itu mengindikasikan bahwa anak tersebut memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, yaitu selalu hormat dan patuh kepada guru. Dan semoga kita semua dapat mempraktikannya dalam kehidupan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian anak-anak persiapkan olehmu buku tulis, karena selanjutnya adalah kegiatan insya Allah kamu bisa. Ayo ceritakan. Pertama, bagaimana sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Kedua, bagaimana sikap hormat dan patuh kepada guru. Nah, dua persoalan itu kalian kerjakan dan dijawab dengan baik dan benar ya.
Jika sudah selesai, kumpulkan kepada bapak atau ibu guru. Selamat mengerjakan latihan. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita fahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.